Oke, apa kabar teman-teman semua? Ini kami baru masuk nih, turun malam nih. Langsung dapat servisan, ada teman ngantar sih. Ini katanya mati total, short katanya. Untuk tipe laptopnya ini. Teman-teman bisa lihat 4349 ini baru datang nih. Rencana kami nggak mau servis hari ini, tapi karena datang servisan mau nggak mau ini kami coba cek dulu, siapa tahu bisa cepat dikerjainnya ya. Oke. Untuk kode mobonya teman-teman DAO ZQR MB6CO C0. Nah, ini kode mobonya teman-teman DA0 ZQR MB6C0 revisi C. Ini kita coba langsung eksekusi ya. Katanya si konslet. Nah, ini bekas kerjaannya nih. Oke, ini itu bekas kerjaan, kita coba ini dulu nih. Kita coba ukur dulu ya. Kita kasih mode buzzer. Kita ukur di konslet ya. Teman-teman bisa lihat nih konslet nih ya. Ini bekas gosong, masuk sini, keluar sini, konslet, jalur baterai enggak. Oke, jadi kerusakan Acer 4349 ini di mana? Jadi sebelumnya ini laptopnya ini sudah pernah diservis, jadi langsung datang ke kami, sudah diotak-atik, bekas fluxnya banyak, teman-teman tadi bisa lihat di videonya. Kali ini kami membagikan layout board view-nya, tipenya Acer 4349. Di sini teman-teman bisa perhatikan, coba kita rubah posisinya seperti ini ya. Nah, di sini bagian RAM, kemudian di sini chipset HM55, kemudian di sini ada soket prosesor, sini EC, di sini IC V-Core yang berfungsi untuk mengatur tegangan ke prosesor, LVDS, kemudian di sini soket baterai. Sini soket baterai, kemudian di sini DC jack-nya. Jadi, yang kami lakukan ialah mengukur tegangan di out power distribusi untuk tegangan 19 volt ya. Jadi tegangan itu masuk melewati PJ2 atau soket charger ini. Untuk pin positifnya di pin 1 dan pin 2, kemudian melewati PL3 dan PL5 dengan nama VA. Kemudian lewat PL3 PL5 jadi VA1. Kemudian masuk ke dioda PD3. Kemudian di sini ada kapasitor juga PC776. Kemudian lewat PD3, out dari PD3 menuju ke MOSFET PQ23. Di sini ada dua MOSFET. Nah, ini adalah MOSFET yang berfungsi untuk sebagai gerbang ya, atau gate, berfungsi sebagai gerbang yang mengatur tegangan input dari charger. Sedangkan MOSFET PQ24 ini berfungsi untuk mengatur output tegangan dari baterai. Jadi kedua-duanya ini tidak boleh hidup secara bersamaan. Oke, ketika melewati PD3 di sini terdapat PD2 atau dioda protect yang berfungsi untuk proteksi. Jadi jika terjadi konslet, dia akan memproteksi di PD2 ini. Oke, nah ketika kita ukur di bagian sini di PD3 ini tidak konslet, tetapi konsletnya di out PQ23. Nah, pertemuan antara PQ23 dan 24 ini disinilah titik DPR 122 berubah sinyal nama menjadi VIN. VIN inilah yang berfungsi untuk sebagai nama tegangan yang terdistribusi ke seluruh sistem. Nah, teman-teman bisa lihat warna-warna kuning disinilah yang mendapat tegangan sebesar 19 volt, source dari
charger atau biasa baterai, macam-macam mulai dari 7 volt bahkan ada yang 5 volt ke seluruh sistem. Nah, ini kalau kita lihat di bagian bawahnya seperti ini. Jadi ketika dapat infonya ini katanya konslet, kami ukur ternyata konslet di bagian sini. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata yang bermasalah ialah PQ28 di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, yang bermasalah itu konslet ini. Ini yang diganti adalah ini. Kalau kita lihat board view-nya, di sini PQ28 ya. Ini PQ28. Di sini PQ28. Jadi ini yang konslet. Ini sebagai MOSFET SMPS pada AC V-Core. Jadi dari sini, jadi kita bisa lihat teman-teman, tegangan 19 volt ini masuk ke PQ28. Jika PQ28 ini bermasalah atau rusak, maka tegangan 19 volt atau V-in itu akan lewat sini, kemudian melewati PL ini, kemudian out di sini dan menuju ke prosesor. Jadi berbahaya sekali kalau kita nyolokin charger, kemudian tegangan melewati PL, kemudian bisa tembus langsung ke prosesor karena MOSFET-nya rusak. Jadi untuk penanganan short ini, walaupun terlihat mudah, kita bisa suntik tegangan menggunakan baterai atau power supply, tetapi kita harus perhatikan juga konsletnya ini di jalur mana. Nah, jadi kerusakannya di MOSFET. Bagaimana kami mengetahui MOSFET ini yang bermasalah? Caranya seperti apa? Caranya ialah kalau teman-teman lihat di sini, jadi kami akan buzzer di bagian PR ini, R01 sebagai output tegangan 19 voltnya. Setelah kita buzzer di sini, ternyata impedansinya kisaran 20 ohm. Tidak terlalu kecil. Nah, karena cuma 20 ohm, kami angkat salah satu PL di sini. Kami sudah sebenarnya ya sudah kebiasaan. Jadi kalau kita makin biasa kita tahu. Nah, karena resistansi yang nilainya segitu nggak jauh-jauh dari tegangan yang outnya ke prosesor atau ke chip. Nah, jadi kami ukur di sini ternyata nilai impedansi di sini, nilai resistansi di sini dengan di PL out ke prosesornya sama. Jadi kemungkinan bagian sini bermasalah yaitu MOSFET. Tapi kalau teman-teman ukur di out ini di R01 ini misalkan 0 ohm sampai 0, itu kemungkinan besar kerusakan atau konsletnya itu pada bagian kapasitor. Jadi kapasitor ada yang pecah atau sudah korosi. Nah, yang sulit itu ketika konslet dikarenakan bukan komponen yang rusak, tetapi karena ada jalur yang terhubung. Jadi percuma aja kita mau suntikan seperti apapun ya, yang kalah power supply atau MBR atau baterai yang kita gunakan untuk menyuntikkan tegangan itu. Jadi bisa merusak bahkan. Nah, jadi kerusakannya di sini, di PQ28. Jadi diganti PQ28. Nah, setelah kami ganti PQ28 ini, laptop sudah hidup. Laptop hidup tetapi tidak tampil. Ternyata RAM-nya belum dipasang. Oke, akhirnya kami pasang RAM, hidupkan, ternyata belum tampil juga. Nilai ampere yang ditampilkan ialah konsumsi arusnya sebesar 0,4 sampai 0,5 ampere. Curiga bahwa V-core-nya bermasalah di bagian MOSFET yang sudah kita ganti ini. Jadi ini bermasalah. Kami ukur di sini, ternyata tegangan 0,4 drop, yang seharusnya kisaran 1 volt. Jadi drop menjadi 0,4 volt. Jadi di bagian MOSFET ini, bagian sinilah yang menjadi titik pencarian kami. Tapi sebelum itu teman-teman, ternyata sudah kami ganti yang konsletnya sudah kami ganti. Ini power 19 ini nggak nyebrang. Ternyata PQ23 ini terbalik ya, dipasang terbalik, tapi sudah dibaikin. Nah, jadi teman-teman yang ngerjain servisan matot ya pelan-pelan saja. Kalau kita masih pemula, jangan sampai kita menambah kerusakan. Nah, jika tidak bisa, masih belum yakin, coba latihan dulu. Nanti kalau sudah oke, sudah bagus, baru coba ke servisan. Itu saran sih. Nah, karena ini hampir membuat kita jadi lama ngerjainnya, karena MOSFET terbalik ini. PQ23-nya yang posisi ini ke sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Ini nggak terhubung.
Tapi sudah dibalik, kemudian kita ganti PQ28, kemudian masih bermasalah no display, tegangan V-core-nya drop. Usut punya usut, kami ceklah PU5 ini secara visual. Ternyata ada komponen yang miring atau berpindah posisi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini yang berpindah posisi itu adalah ini dia. Ini adalah R ini, resistor ini bergeser ke dekat ini, dekat kapasitor ini. Jadi yang ini nempel di sini, yang ini nempel di sebelah sini. Sehingga tegangannya drop. Jadi kami coba betulkan dulu, kami rapikan, kami pindah posisinya sehingga laptopnya hidup dan tampil. Resistor mana sih yang miring itu, yang membuat tegangannya drop? Yang membuat tegangannya drop. Ini posisi layoutnya seperti ini. Coba kita samakan dulu. Seperti ini. Nah, jadi ini dia. Ini PR123. Jadi yang kaki pin satunya nempel di sini, pin 2 PC89. Kemudian pin 2-nya nempel di pin satunya. Jadi dia tergeser ke sebelah sehingga drop. Ini adalah salah satu syarat kerjanya ya. Sebagai komparator, pembanding. Jadi teman-teman kalau nemu tegangan drop bisa karena konslet, bisa karena ada komparator atau sinyal-sinyal di IC-nya, bisa tegangan feedback contohnya itu bermasalah. Bisa juga kapasitor, bisa juga out-nya ada yang konslet dan sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi demikian teman-teman, itu kerusakannya. Jadi kerusakan yang pertama kita buzzer tadi di sini, PR122 sebagai out ternyata konslet, sebagai out pin-nya ternyata di sini konslet. Kemudian ternyata kita ganti PQ28, sudah hilang konsletnya tapi tegangan belum nyebrang. Kemudian ternyata PQ23 yang terbalik, kita baikin lagi posisinya, ternyata bisa. Kemudian masih tidak tampil karena PL-nya drop atau tegangan supply ke prosesornya drop, yang harusnya 1 volt, kisaran 1 volt menjadi 0,4 volt. Ternyata kami cek secara visual di sini PR-nya tergeser, PR123. Mudah-mudahan ini menambah ini ya, informasi buat teman-teman yang ngerjain servisan. Demikian video ini. Jika teman-teman suka, bisa klik subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau ditanyakan, jika kami bisa menjawab, kami akan jawab. Jika tidak, kami akan tampung dulu karena kami juga pemula. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.